Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, kita mulai aja ya. Eh, Mana waktunya udah masuk dan saya juga nanti jam 9, mohon maaf, ada mendampingi TUK ya, sertifikasi Mahira. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini, di pagi hari ini masih memberikan kepada kita semua kucuran nikmat, berkah, serta rahmatnya yang tiada bandingannya dan tidak dapat kita kira di muka bumi ini. Nikmat-nikmatnya tidak hanya nikmat sehat saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom pada hari ini, pada pagi hari ini, termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semua, hari ini adalah di pertemuan keempat mata kuliah dari interaksi manusia dan komputer. Ya, seperti biasa, slide visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika. Lalu juga ini adalah terkait kriteria penilaian, ya, kriteria penilaian yang digunakan di mata kuliah ini. Oke, terus sebentar ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita ya, kita akan membahas, mendiskusikan terkait dengan yang namanya interaksi sosial. Jadi kita di mata kuliah ini kita akan membuat sebuah interaksi ya, interaksi antara manusia dengan komputer gitu ya. Nah, tapi kita harus memahami dulu apa itu interaksi sosial gitu ya, karena memang mata kuliah IMK ini berhubungan dengan bidang-bidang lainnya ya, seperti bidang psikologi, bidang komunikasi, bidang sosial ya, ergonomi dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan di pekan ini adalah terkait interaksi sosial. Yang menjadi indikator pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang interaksi sosial di dalam IMK. Lalu juga nanti ada yang namanya mekanisme sosial, aspek penting dari kolaboratif dan sosialisasi di dalam interaksi manusia dan komputer. Serta nanti kita akan melihat sebelum digunakan teknologi yang sekarang gitu ya, yang ada saat ini, sebelumnya orang itu berinteraksi gitu ya, satu sama lain sebelum dengan adanya teknologi yang sekarang ada ini ya, itu menggunakan apa saja. Oke, baik. Karena memang kita harus mengetahui sejarah gitu ya, sejarah agar kita nantinya lebih memahami terkait konsep-konsep di dalam interaksi manusia dan komputer. Ini adalah ayat untuk muhasabah di pertemuan pekan ini ya. Baik. Oke, nah tentunya kalau kita ngomongin sosial ya, berinteraksi secara sosial antara manusia dan manusia lainnya atau sesama manusia, tentu ada mekanismenya, ada ketentuannya. Nah, seperti biasa ketika teman-teman misalnya bertemu dengan rekan, kolega atau teman lainnya ya,
terus ingin melakukan sebuah interaksi, maka dimulai dengan sapaan gitu ya, atau salam gitu ya. Kalau secara Islam dimulai dengan salam, assalamualaikum gitu ya, nanti dibalas gitu ya, terus baru kita apa namanya melontarkan topik gitu ya, misalnya topik bahasan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak langsung atau tidak seketika itu langsung membahas sesuatu gitu ya. Jadi ada pembukaannya gitu. Sama ketika orang berpidato atau melakukan sambutan di sebuah acara resmi ya, formal atau maupun non formal, yang namanya pidato atau sambutan gitu ya, itu pasti dimulai dengan pembukaan dulu gitu ya, dimulai dengan pembukaan. Oke ya, jadi memang teknisnya atau mekanismenya secara umum atau secara global gitu ya, itu seperti itu. Jadi dimulai dengan adanya pembukaan. Nah, sama sistem juga seperti itu nantinya. Kalau menurut teman-teman, pembukaan di dalam sebuah sistem itu seperti apa tuh? Eh, apa tuh kira-kira tuh pembukaan di dalam sebuah sistem? Ada yang bisa bantu saya? Kita apa namanya bertemu dengan sebuah sistem gitu ya, atau aplikasi gitulah gitu ya, atau program. Nah, biasanya pembukaannya tuh seperti apa gitu? Sebelum kita masuk ke sistem itu. Kayak gimana tuh? Kayak opening gitu Pak maksudnya. Iya, silakan jawab aja. Apa tuh? Kayak seperti apa menurut kamu atau menurut teman-teman nih? Kalau di sebuah program itu pasti ada kan pembukaannya gitu ya. Nah, itu pembukaannya tuh seperti apa gitu? Gimana? Nggak pernah ada yang berinteraksi dengan program kah? Ayo, pembukaan gitu, pembukaan di sebuah program. Kalau di Windows gitu ya, kita mau masuk ke sebuah sistem Windows itu biasanya kita apa? Yang lebih dulu kita lihat gitu ya, atau yang lebih dulu kita temui sebelum kita masuk ke sistem Windows itu. Apa tuh? Hmm? Gimana? Gak, gak ada tahu. Waduh, gimana? Kita mau masuk sebuah sistem Windows misalnya. Nah, terus kita yang pertama kita temui apa nih? Pertanyaan simpel ini. It's is. Ayo. Kalau form login Tampilan Pak, ya. tampilan Windows-nya. Tampilan Windows-nya. Oke ya. Jadi sebelum form login itu tampilan Windows gitu ya. Ya benar, ya itu pembukaan ya. Jadi jangan ragu-ragu gitu ngomong ya. Ya, ini aja sama seperti kita misalnya teman-teman pernah menggunakan bahasa pemrograman misalnya Java atau C. Nah, itu yang pertama kali muncul apanya tuh? Kalau kita mau buka Java, C atau program lain deh gitu. Apa tuh yang paling muncul? Pertama. Kalau tadi Windows, tampilan Windows-nya. Kalau program-program itu apa tuh yang pertama kali muncul? Loading screen Pak. Apa tuh? Loading screen. Loading screen, ya. Tapi sebenarnya bukan loading screen sih namanya ya. Kalau loading screen itu kan misalnya dia ada di tengah-tengah ya. Pada saat loading dimunculkan itu. Nah, kalau program atau aplikasi atau sistem biasanya tampilan yang paling pertama muncul itu sering disebut namanya splash screen. Ya, splash screen. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya membuat program, aplikasi gitu atau sistem, ya usahakan ada pengantarnya dulu gitu ya, splash screen gitu ya, splash screen-nya gitu ya. Baik. Ya itu salah satu contoh ya, contoh pengantar atau pembukaan dari sebuah aplikasi atau sistem gitu ya. Baik, kita ngomongin balik lagi ke interaksi sosial ya. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi ya, perkembangan teknologi itu ya, ini di masa sekarang maka dialog tatap muka telah tergantikan gitu ya. Karena kalau dulu kita ingin berinteraksi
harus bertemu gitu ya, kopi darat, kopdar gitu ya istilahnya ya, atau offline sekarang gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak perlu. Eh, berinteraksi nggak perlu offline atau kopi darat gitu ya, cukup berinteraksi bisa juga melalui media sosial gitu ya, media sosial saja. Nah tentunya media sosial ini banyak gitu ya, ada Facebook, LinkedIn ya, ada WhatsApp ya, email termasuk media sosial ya, dan lain sebagainya ya, forum-forum lain. Nah ternyata ya, mungkin apa kita sadari ya, dengan kita lebih senang berinteraksi di media sosial, ternyata kita sering overlap di media sosial gitu ya. Kenapa tuh? Ya, kita sering gitu overlapping ya. Contohnya yang overlapping ya di media sosial, contohnya ya. Ini menurut saya mungkin menurut teman-teman akan berbeda juga ya. Contohnya menurut saya, misalnya teman-teman sedang asik berinteraksi atau scrolling di Instagram atau sedang asik chatting di WhatsApp group atau WA pribadi, udah masuk waktunya sholat, udah azan. Nah, tapi teman-teman tetap aja duduk gitu ya, tetap duduk gitu ya, asik. Nah, itu menurut saya overlap, termasuk yang overlap gitu ya. Ya, harusnya sih teman yang diajak berinteraksi ya mengingatkan juga, kita saling mengingatkan, udah masuk loh waktu azan, kita bisa lanjutkan lagi gitu ya. Sama begitu juga kalau misalnya kita sedang berinteraksinya kopdar gitu atau offline. Nah, itu juga kita harusnya mengingatkan teman kita gitu ya, bahwa ini sudah masuk waktunya beribadah atau sholat, maka kita harus menunaikan, karena yang namanya ibadah itu kewajiban ya. Kewajiban, jadi harus ditunaikan, sama seperti hutang. Hutang itu kewajiban, maka harus ditunaikan. Oke. Nah, tentunya ini akan menjadi dengan adanya interaksi di media sosial, gaya hidup orang saat ini itu sudah berubah. Jadi ada istilahnya sekarang mindsetnya, teknologi itu, dengan adanya teknologi sekarang yang ada saat ini, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi ketika dulu kita punya sanak family di kampung misalnya atau di luar kota ya, kita kangen ya, mau nggak mau kita tulis surat misalnya dulu ya. Surat juga kan nggak langsung ya, nunggu berapa hari. Atau ya kalau kita lagi kangen banget gitu ya, kita pengen banget ketemu orang tua kita atau sanak family kita, saudara gitu ya di kampung, ya kita harus datang gitu ke sana, pulang kampung. Kalau sekarang nggak perlu ya, cukup buka WA, kita telepon, bisa video pula ya, atau buka Zoom juga ya. Biasanya kalau Idul Fitri juga ya, kalau lagi jauh gitu, nyalain Zoom bisa bareng-bareng berinteraksi ya, itu udah melepas kangen gitu ya. Jadi artinya mendekatkan yang jauh. Nah, sebaliknya juga ini teknologi ini menjauhkan yang dekat gitu ya. Jadi yang di dekat kita dengan adanya interaksi media sosial kita jauh. Contohnya ya, ketika misalnya lagi menjelang bulan Ramadan kita nih kan ya, yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, itu biasanya sering tuh nanti bulan Ramadan tuh ada yang namanya buka bersama gitu ya. Nah, buka bersamanya nih macam-macam ya. Ada buka bersama alumni SMA misalnya ya, buka bersama alumni SMP, buka bersama Karang Taruna, buka bersama alumni SD, buka bersama alumni TK, PAUD, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak tuh agenda kita penuh biasanya gitu ya, penuh dengan buka bersama. Nah, ketika buka bersama itu paling di awalnya saja, ketika ketemu ya, misalnya bersalaman, mengucapkan salam, kabar, habis itu semuanya nunduk. Semuanya nunduk. Nunduk kenapa? Nunduk memperhatikan device-nya masing-masing gitu ya. Jadi artinya yang sudah dekat ya sudah sekedarnya saja berinteraksi gitu ya. Habis itu ya udah tetap lebih condong ke media sosial habis itu gitu ya. Nah, ini yang termasuk ke dalam mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi gaya hidup ini semakin berubah gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya tentunya kita harus memperhatikan aturan-aturan atau etiket gitu ya, etiket yang sebaiknya. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, ya, kalau di dalam etika, bertemu dengan seseorang atau kita sedang di dalam rapat atau meeting, sebaiknya handphone kita simpan, kita silent, kita simpan.
gitu ya. Mungkin hanya getar saja gitu ya. Artinya tidak mendistract kita. Itu adalah etikanya gitu kan. Jadi ya memang kita harus fokus dengan yang ada di dekat kita dulu gitu ya. Nah, menurut Sachs tahun 1978 ya di bukunya ada 3 aturan dasar di dalam melakukan sebuah dialog ya. Baik itu secara online maupun secara offline. Aturan pertamanya, pembicara pertama memilih pembicara kedua, maksudnya memilih dia ingin berinteraksi dengan siapa, dengan seorang yang mana. Terus dia menanyakan sebuah opini. Nah, tentunya dialog ini ketika sudah ada awalan ya atau pembukaan tadi ya, menyapa dan lain sebagainya. Nah, jadi yang aturan pertamanya dia akan melontarkan sebuah opini ya atau bisa saja sesuatu yang menarik untuk didiskusikan, ya bisa pertanyaan ataupun permintaan ya. Nah, setelah itu aturan yang keduanya adalah orang tersebut menanggapi gitu ya. Jadi kita tunggu dulu ketika orang tersebut kita sudah melontarkan sebuah opini atau pertanyaan atau permintaan gitu ya untuk didiskusikan, kita tunggu dulu orang tersebut untuk merespon, istilahnya merespon ya. Kalau misalnya nggak ada respon, istilahnya nggak harus berbicara sih orang itu, merespon saja, entah itu mengangguk atau senyum atau apa itu sudah termasuk respon. Ya kalau ini kan di bukunya tahun 1978, kalau sekarang ya bisa saja berubah ya karena ya itu tadi perubahan paradigma, perubahan gaya hidup karena udah sering berinteraksi di dunia maya gitu ya di media sosial, jadi nggak banyak berbicara orang itu gitu ya, sulit untuk berbicara tapi mudah untuk apa ya istilahnya ya kalau bisa dibilang ya netizen sekarang kalau menurut saya gitu ya lebih lebih mudah untuk mengkomplain orang lain, lebih mudah untuk mengkritik orang lain tapi belum tentu dirinya gitu ya atau apa gitu ya, sesuatu yang telah dia lakukan tuh belum tentu sempurna juga gitu ya. Oke, terus aturan berikutnya adalah ada respon balik gitu ya. Respon balik terkait respon dari orang yang diajak berinteraksi. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang namanya berdialog ya secara teori ya di bukunya nih tahun 78 dulu itu tidak kita apa namanya istilahnya ya, tidak kita hanya satu arah saja, tapi ada 2 arah, ada feedbacknya, ada responnya, gitu ya. Nah, makanya seharusnya kuliah juga gitu ya. Harusnya ada feedbacknya gitu ya. Jadi tidak hanya kalian mendengarkan saya ya, ada feedback gitu ya. Ketika misalnya saya melontarkan sebuah pertanyaan atau sesuatu hal yang ketika itu apakah ada yang ditanyakan. Ya, aturannya jadi seperti itu, artinya ada bergilirannya, ada gilirannya ya. Jadi jangan kita mendominasi ya. Ya memang beda sih kalau misalnya di dalam sebuah kuliah ya atau ketika kita mendengarkan seorang narasumber ya tentu saja orang tersebut atau si narasumber gitu ya akan mendominasi percakapan itu gitu ya atau mendominasi dialog tersebut gitu ya. Tapi kalau secara umum dialognya ya harus bergiliran. Ya, terus juga ada yang namanya back channeling ya. Back channeling ini ya bukan merupakan ungkapan ya atau kata-kata gitu ya, tapi hanya gumaman saja ya. Tapi itu sudah merupakan kode respon sih gitu ya biasanya. Lalu ada yang namanya farewell. Farewell itu ya digunakan ketika untuk mengakhiri sebuah diskusi atau sebuah interaksi, gitu ya. Jadi farewell ini macam-macam, bisa oh ya saya bisa yang langsung diungkapkan farewellnya dengan menggunakan kata-kata, gitu ya. Atau bisa saja dia secara implisit ya. Implisit itu artinya nggak diucapkan, tidak keluar gitu ya kata-katanya, tapi dengan cara gestur tubuh gitu ya. Misalnya melihat jam tangan gitu ya, itu kan tandanya dia ada appointment lagi atau ada janji atau memang sedang terburu-buru, tidak bisa berlama-lama. Nah, atau sudah mengambil tas atau sudah pakai sepatu atau jaket, nah itu tandanya dia sudah nggak akan lama lagi gitu ya untuk bisa berdiskusi
dengan kita atau dengan orang tersebut gitu ya. Nah, kalau secara eksplisit ya berarti diungkapkan gitu ya. Diungkapkan saya ada janji lagi atau bagaimana ya, seperti ada kuliah misalnya ya. Oke, ini breakdown ya, di dalam dialog namanya breakdown ya. Jadi breakdown itu dilakukan ya ketika orang yang diajak berdiskusi atau berinteraksi itu tidak memahami terkait bahasannya ya. Jadi bisa saja breakdown ya kalau misalnya yang merupakan kalimat pertanyaan gitu ya, seperti yang ini kah gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi macam-macam ya. Atau bisa juga namanya token ya, di dalam teori itu namanya token, seperti ya, apa, hah gitu ya. Nah, itu termasuk breakdown di dalam dialog. Breakdown itu kalau di apa namanya ya, ini fungsinya untuk mengulangi gitu ya, mengulangi sesuatu itu gitu ya, mengulangi sesuatu itu. Jadi supaya diulang yang tadi sudah dikatakan, diulang gitu ya. Sama seperti di dalam sintaks gitu ya, atau bahasa pemrograman, ada juga namanya breakdown ya, breakdown ya. Breakdown juga di fungsinya untuk mengulangi ya, mengulangi sintak yang di atasnya gitu ya, di breakdown gitu ya, di dalam coding ya, baik C, Java dan lain sebagainya. Oke, nah kalau di dalam media sosial tadi karena terjadi perubahan, tapi bisa saja ya, saya nggak tahu, mungkin bisa saja berbeda anggapan saya dengan anggapan teman-teman mahasiswa. Lalu, makanya muncullah sebuah pertanyaan, apakah aturan dialog yang tadi gitu ya, yang secara konvensional tadi gitu ya, berdasarkan teori itu masih berlaku di media sosial gitu ya, karena ya itu tadi, sekarang netizen tuh lebih senang ketika ada sesuatu mereka mengkritik gitu ya. Yang dikritik itu bukannya kritiknya oke, kalau kritiknya itu positif, tapi kalau kritiknya ini malah justru apa ya, negatif gitu ya. Kritiknya itu mengkritik secara negatif. Nah, itu secara etika juga tidak diperbolehkan. Nah, juga teman-teman juga nanti kalau misalnya menghubungi dosen atau menghubungi sekretariat atau ya istilahnya orang yang lebih tua, entah siapapun itu ya, bos, senior dan lain sebagainya, itu harusnya ada etikanya ya, ada etikanya. Jadi jangan sampai kita walaupun kita berinteraksi di media sosial tapi kita kurang etika, bukannya tidak ada etika tapi kurang etikanya gitu ya. Jadi saya juga masih berusaha seperti itu gitu ya. Karena memang sesuatu itu ya harus dibiasakan agar terbiasa gitu ya. Oke, nah itu tadi ya. Jadi apakah aturan dialog secara konvensional ini masih berlaku di media sosial? Atau apakah di media sosial ini terjadi sebuah breakdown ya, atau ada breakdown gitu, tapi jarang gitu ya. Oke, terus juga kalau misalnya terjadi miss atau kesalahpahaman ya, atau misunderstanding, nah, bagaimana orang melakukan memperbaikinya atau mengklarifikasinya gitu ya. Apakah yang lebih baik melalui telepon, email, atau instant message ya, seperti SMS atau chat. Texting juga sama ya, media sosial ya, atau Skyping itu sebelum adanya Zoom, Skyping ini kita bisa berinteraksi gitu, kelihat suara, audio maupun visualnya. Skype gitu ya, sekarang masih ada juga sih. Oke ya, nah dikembangkan juga pada waktu itu bagaimana manusia bisa berinteraksi untuk melakukan dialog jarak jauh ya, dialog ketika orang tersebut sedang berada di tempat yang jauh. Nah, banyak sekali teknologi-teknologi yang dikembangkan, mulai dari email ya, email itu adalah surat ya, pengganti surat yang secara konvensional, karena dulu surat itu waktunya lama, terus cost-nya tinggi ya, karena harus beli perangko, ada biaya kirim ya, terus juga ada biaya tukang pos untuk nganternya gitu ya, nganter surat tersebut ya, dan pakai transport gitu ya, pakai bensin, pengeluaran minyak dan lain sebagainya ya. Terus sehingga diefisienkan menjadi sebuah email gitu ya, artinya tergantikan dengan email.
Terus video conference ya. Nah, video conference, video phone ya sama orang bisa berdialog ya dengan cukup menelpon atau terlihat gitu ya, terlihat layar maupun baik audio maupun visualnya. Pesan instan juga ya, karena dulu sebelum adanya smartphone ya, itu mengirimkan pesan yang paling instan itu adalah lewat pager ya, lewat pager. Tapi tetap untuk supaya bisa terkirim ke pager ya itu harus ditelepon. Kita menelpon ke operator pagernya ya. Nanti tolong kirim ke nomor segini, nomor telepon segini. Nah, pesan saya nanti ada rapat jam 5, jangan lupa. Nah, baru nanti dari operatornya ngirim ke yang punya pager, yang nomor yang punya pager. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita nelpon sebelum adanya SMS ya. Nah, begitu ada SMS tergantikan, nggak perlu nelfon lagi, akhirnya teknologi pager tuh tergantikan ya. Teknologi pager tergantikan, SMS juga sekarang tergantikan dengan adanya sebelum adanya WhatsApp tuh ada muncul BlackBerry gitu ya. Terus ada WhatsApp ya, sekarang sosial media dan lain sebagainya. Ruang chat juga seperti itu. Sebelum adanya sosial media Twitter dan lain-lain itu masih forum ya, forum. Oke. Ini adalah video phone ya di saat generasi awal ya, generasi baru dikembangkan ya. Ini adalah yang pertama, ini adalah yang di sini gitu ya. Video phone-nya kita bisa melihat gitu walaupun layarnya masih kecil ya. Ini ada, tapi berbicaranya ya harus teleponnya harus didekatkan ke mulut ya, teleponnya gitu. Nah, ini adalah nomor untuk pemutar dari telepon tersebut ya, kita mau menghubungi siapa. Nah, tentunya orang yang bisa kita lihat seperti ini adalah orang yang punya teknologi yang sama seperti ini gitu ya. Jadi kalau dia hanya telepon biasa ya kita nggak bisa lihat gambarnya dia gitu ya, karena ini ada kameranya di sini. Oke. Nah, terus berkembang lagi menjadi seperti ini. Teleponnya sudah bisa video call gitu ya, video call, tapi masih menggunakan teknologi MMS atau multimedia messaging service ya waktu itu. Jadi pengembangan dari SMS adalah MMS atau multimedia messaging service. Nah, terus muncullah cikal bakal dari yang kita lihat sekarang adalah Zoom ya, cikal bakalnya dari Zoom. Nah, ini adalah namanya sistem video window di tahun 89 ya. Jadi di sini ada layarnya gitu ya, ada layarnya ditangkap oleh seperti proyektor gitu ya, kamera model proyektor. Sehingga ini bisa berinteraksi pada saat meeting gitu ya, tapi ini di satu ruangan ya. Dan ini hanya terhubung ke artinya nggak bisa terhubung ke ruangan yang lain. Jadi misalnya dia sudah dikoneksikan. Nah, waktu itu nih masih menggunakan kabel ya, kabelan gitu istilahnya. Semuanya jadi terhubungnya melalui kabel saja. Nah, tapi rapatnya ini bisa apa namanya ya, bisa interaktif ya, artinya terlihat audio dan visualnya. Jadi ada ruang khususnya gitu ya, yang dilengkapi dengan infrastruktur ini. Oke, ini sama teorinya saja. Nah, terus muncul lagi, dikembangkan lagi Skype. Skype ini sudah lebih menggunakan teknologi internet ya, atau ya internet ya, tanpa kabel gitu ya, wireless gitu ya. Artinya kita bisa melakukan rapat ya, meeting atau pertemuan gitu ya, dengan beberapa orang gitu. Nah, kalau ini bisa beberapa orang, kalau tadi itu hanya satu ruangan saja, kalau ini bisa di ruang macam-macam ya, sama seperti Zoom lah sekarang. Cuma bedanya Skype itu waktu pertama kali itu tanpa ada fitur share screen. Artinya ya kita hanya berdialog saja begini, tanpa adanya share screen. Gitu ya. Nah, ini di 2010 Skype. Dan ini kita wajib berlangganan kalau menggunakan Skype waktu itu. Jadi udah berlangganan internet, terus berlangganan khusus untuk Skype gitu ya. Nah, terus berkembang lagi sekarang dunia virtual 3D gitu ya. 3D. Nah, ini diawali oleh Second Life. Second Life di tahun 2007. Ada 8 juta pengguna.
Ya, Second Life ini ya pertamanya muncul untuk simulasi-simulasi, bisa praktikum, simulasi misalnya memadamkan api ya. Jadi untuk training-training lah gitu ya, training-training. Oke. Sekarang sosial media juga ya, sosial media sekarang paradigmanya digunakan dalam keadaan darurat ya, atau demo, atau istilahnya sekarang viral-viralan ya, pakai sosial media. Jadi kalau misalnya kita ketemu sesuatu yang menarik di jalan atau di mana gitu ya, nah ini bisa kita langsung rekam secara langsung gitu di sosial media gitu, sehingga itu nanti bisa dilihat oleh orang lain. Biasanya sering digunakan nih pada saat demo gitu ya, atau lagi ada keadaan darurat gitu, seperti misalnya bencana alam ya, banjir, gempa dan lain sebagainya. Nah, ini sering nih sosial media ini menjadi salah satu cara yang apa ya, yang ampuh ya. Jadi kalau dulu orang susah dapetin berita, misalnya ada berita gempa, wah maka wartawan tuh harus buru-buru tuh, buru-buru langsung ke lokasi kejadian atau ke TKP ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang jadi tinggal nunggu aja. Mereka nunggu ada yang share di Facebook atau Twitter, biasanya banyak, atau YouTube ya. Nah itu mereka bisa istilahnya apa ya, menggunakannya gitu ya. Tapi tentunya harus dengan izin sih. Secara etika harus dengan izin menggunakan video orang tersebut. Oke. Oke, terus ada lagi muncul namanya hyper mirror ya. Nah ini sama seperti yang tadi ya, di awalnya adalah cikal bakalnya Zoom gitu ya, cikal bakalnya teknologi yang model seperti Zoom atau Skype. Cuman dia secara virtual atau hologram ya, menggunakan hologram, jadi merasa seakan-akan orang tersebut ada di tempat yang sama gitu ya. Nah ini pakai teknologi proyektor ya, ini ada proyektornya di sini ya, ada proyektornya. Oke ya. Padahal orang tersebut ya, di orang yang ini, perempuan yang ini nggak ada gitu ya. Nah ini ya, jadi seakan-akan orang tersebut ada gitu ya, sedang bersama kita gitu. Kita sedang bersama-sama gitu ya, bersama-sama. Jadi ada proyektornya, menggunakan proyektor ya. Sama seperti apa sekarang ya, teknologi virtual, augmented virtuality ya, augmented virtual gitu ya. Atau augmented reality ya, AR gitu ya, AR. Nah, ini biasanya nanti di mata kuliah apa ya, computer vision ya, kalau saya nggak salah ya, di peminatan multimedia sih. Nah, dulu juga ada namanya by reality ya. Jadi menggunakan ini ya, seperti apa ya, komputer berjalan gitu ya, portable. Nah, cuman ini khusus untuk apa namanya, muka orang ya. Jadi muka orang ini ditangkap dari kamera yang depan gitu ya, nih kamera depan, terus kamera yang kanan, terus kamera yang kiri ya. Nah, jadi ini bisa digerak-gerakkan juga. Jadi mereka bisa, orang ini bisa melihat sekeliling ya. Kalau misalnya bosnya lagi di mana gitu. Nah ini ya, sehingga nggak bisa meeting, atau misalnya punya kantor cabang ya, bosnya ada di Jakarta, kantor cabangnya ada di Papua atau di provinsi lain. Nah, mau meeting dengan direksi-direksi yang ada di sana. Nah ini ya, menggunakan teknologi by reality ini gitu ya. Tapi di Indonesia ini nggak sempat hadir ya, di Indonesia nih. Oke, ini seperti ini. People's Bot juga ini adalah pengembangan dari by reality ya. Tapi ini di conference ya. Artinya sudah nggak less space gitu ya. Jadi nggak perlu lagi seperti alat yang tadi, yang gemuk-gemuk tadi ya. Oke, terus telepresensi ya, pengembangan lebih jauh lagi ya. Telepresensi ya, ini mirip-mirip seperti apa namanya, Zoom ya yang sekarang. Cuma bedanya ini yang tadi ya, sama seperti yang apa sih tadi ya, Windows Mirror gitu ya, atau mirrorless gitu ya namanya tadi. Nah, cuman bedanya fitur yang telepresensi ini sudah memungkinkan untuk share screen terkait presentasi ya, terkait presentasi. Ini sudah bisa ya, dan ruangannya juga orang ini sudah istilahnya apa ya, sudah terdiri dari beberapa apa ya istilahnya ya, orang lain gitu ya, bukan orang lain sih, maksudnya di beberapa tempat memungkinkan ini terlihat di beberapa tempat gitu ya. Ini jauh sebelum adanya Skype ya, yang ini.
Nah, ini juga nih ya, jadi sudah ada, ini dia nih maksudnya yang tadi ya, sudah bisa ada share screen-nya gitu ya, sehingga terlihat apa yang sedang dibicarakan gitu. Kalau tadi sebelumnya itu belum terlihat ya, ini sudah. Oke. Nah, cuman ini kan beda sendiri ya, komputernya beda sendiri, tapi semuanya bisa melihat dan ini teknologinya mahal sekali waktu itu. Ya, dengan adanya Skype, cuman Skype waktu itu belum bisa share screen ya. Tapi sekarang udah bisa. Oke, nah ini terus koprehensi ya. Koprehensi ini memungkinkan kelompok ya, kelompok yang di satu lokasi atau di lain lokasi berkolaborasi secara lebih efektif gitu ya. Jadi misalnya punya PowerPoint, nah itu bisa dirubah secara kolaboratif ya. Atau misalnya kita punya dokumen Word gitu ya. Nah, itu bisa kita masing-masing bisa berkolaborasi menambahkan bab satunya, bab dua secara real time ya. Nah, itu teknologi pertamanya adalah namanya kopresensi. Sekarang sudah memungkinkan gitu ya, Word sudah bisa kita kolaborasi ya, baik menggunakan Word Office 365 atau kalau misalnya yang sedang menggunakan Google ya, menggunakan Google Docs juga bisa langsung kolaborasi secara real time. Jadi masing-masing bisa save, masing-masing bisa merubah secara langsung. Dulu teknologinya yang model kopresensi ini ya contohnya Smartboard, Surfaces, WII ya atau Wii gitu ya. Ini lebih ke game ya, Wii dan Kinect ya, dia lebih ke game. Oke. Awareness ya. Kalau awareness, kita ngomongin awareness ini kita harus mengetahui ya, namanya aware gitu ya, kita harus tahu siapa yang ada di sekitar kita atau apa yang sedang terjadi dan siapa sedang berbicara dengan siapa. Nah, itu ya. Di dalam dunia maya juga ada namanya awareness ya. Jadi kalau misalnya sedang terjadi misalnya di rapat online via Zoom, nah kita harus memahami nih siapa saja yang hadir di rapat tersebut gitu ya. Nah, dan seharusnya secara etika kalau misalnya ini rapat atau meeting seharusnya on cam gitu ya. Terus apa yang sedang terjadi? Artinya yang sedang dibicarakan tuh apa atau sedang membahas apa? Nah, terus kita harus juga tahu siapa yang sedang berinteraksi dengan siapa. Misalnya sedang terjadi sesi tanya jawab misalnya. Nah, kita harus tahu tuh si A ternyata sedang menjawab pertanyaan si B atau narasumber sedang menjawab pertanyaan si C dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya awareness peripheral berarti kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar peripheral. Peripheral ini bisa berupa device, bisa berupa environment-nya ya atau lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya ya. Oke, sehingga kita awareness ini sebenarnya penting ya, nggak cuma di online tapi juga di offline ya. Di offline karena bisa saja ketika kita sedang melakukan interaksi ternyata bisa saja terjadi sebuah distract ya atau gangguan ya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Misalnya ya apalagi kalau misalnya kita melakukan interaksinya di ruang publik gitu ya di tempat umum seperti di pasar, di keramaian atau di taman gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi hal-hal yang bisa mendistract ya. Makanya itulah yang dinamakan awareness. Oke, ini awareness gambarannya saja. Oke, ini namanya ini salah satu teknologi untuk terkait awareness ini ada namanya Reactable. Nah, Reactable ini artinya mejanya ya, di meja yang dibuat sedemikian rupa gitu ya, itu bereaksi terhadap sentuhan-sentuhan kita waktu itu ya. Tapi tentunya ini meja ini jangan diartikan seperti layar sentuh yang ada di smartphone teman-teman ya, beda gitu ya. Sangat berbeda ya. Jadi memang sudah ditentukan ini mau di yang akan memunculkan reaksi itu di titik-titik mana saja. Dan ini automatically terproyeksi ke layar sini ya. Nah, biasanya ini digunakan ya seperti ketika ada permainan ya, lebih banyak digunakan di permainan ya, karena dulu yang paling populer itu permainannya adalah permainan board ya, model permainan board atau permainan papan ya, seperti banyak sih modelnya permainan papan itu seperti Scrabble,
terus papan catur ya, apalagi macam-macam ya, ular tangga dulu populer sekali ya. Jadi ini bisa terlihat. Jadi orang nontonnya karena ini populer sekali permainan model board seperti ini sering dijadikan sebuah tontonan ya. Artinya nonton bareng-bareng. Nah, tentunya kalau yang nonton di belakang kan nggak bisa terlihat nih. Karena yang di depannya aja yang bisa terlihat. Nah, oleh karena itu ini langsung project ke screen gitu ya, bisa dilihat di screen ya. Nah, itu namanya dulu reactable. Reflectable juga mirip ya, seperti reactable gitu ya. Reflectable. Dynamic system juga ya, cuman lebih canggihnya saja, seperti pengembangan lebih canggih daripada reflectable ya. Artinya ini sudah bisa project ke screen, tapi ini nggak perlu seperti tadi ya, ada cahaya dari mejanya gitu ya. Nah ini ya, ini cahaya dari meja, ini juga cahaya dari meja, tapi kalau dynamic system ini atau sistem dynamo ini nggak perlu ada cahaya gitu ya dari mejanya dan lain sebagainya. Oke, terus di dunia maya atau di dunia nyata juga ada namanya sistem notifikasi. Nah, artinya yang namanya notifikasi, pengguna memberi notifikasi ke orang lain, ya, orang lain. Dan dia bisa saja memunculkan sebuah objek, ya, objek ya. Nah, biasanya notifikasi ini berupa informasi atau progres, bisa saja progres dari sebuah pekerjaan yang kolaboratif. Nah, for information, kemarin itu mahasiswa 2018 ada yang lulus dengan jalur non skripsi 2 orang, dan dia melakukan penelitian atau research dengan PNU, Pusat Neuroscience UHAMKA, meneliti bagaimana mata kita pada saat online ini terdistract dengan kemunculan objek gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang pernah ikut penelitiannya mereka, dijadikan berpartisipasi di penelitian mereka, teman-teman kan duduk ya, duduk di sebuah layar gitu, ada layar di depan ya, terkesan sedang memperhatikan materi yang sedang dibawakan atau sedang dipresentasikan, terus suka muncul objek-objek gitu ya, entah di kanan atau di mana gitu ya, tergantung penelitiannya sih, ada yang objeknya di sebelah mana gitu ya, terus objek tersebut menampilkan apa gitu ya. Nah, itu yang diteliti oleh mereka berdua tuh, si Adit dengan si Mila gitu ya. Itu diteliti bagaimana objek-objek yang muncul tersebut berupa notifikasi itu mendistract konsentrasi gitu ya, sistem fokus gitu ya. Oke, ini tadi terkait awareness ya, terkait awareness. Oke, dan lain sebagainya ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya terburu-buru karena apa namanya, penjelasannya terburu-buru ya, karena mau ada ujian gitu ya, saya mau mendampingi. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini atau terkait tugas ya, tugasnya, materi dan tugas sudah saya share di Olu. Silakan. Dan saya himbau kepada teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di Olu ya, untuk mengisi presensi kehadiran di Olu. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Tugas? Tidak, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih ya feedbacknya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan ya, tugasnya juga sudah paham. Oh iya, tugasnya, sorry. Saya jelaskan dulu deh ya. Oke, teman-teman diharuskan untuk mendownload Balsamiq nih sekarang nih. Ya, kalian udah download Balsamiq. Harusnya sih sekarang ini ya, apa namanya, saya mendemokan Balsamiq, tapi saya yakin teman-teman bisa deh, gitu ya. Jadi tugasnya adalah membuat rancangan desain atau mock-up menggunakan Balsamiq dari sebuah antarmuka pada mesin pencari ya, boleh Google, boleh Bing ya, atau lain-lainnya. Kalian buat tampilan antarmukanya ya, antarmuka websitenya, dan juga antarmuka pada smartphone-nya ya, karena Balsamiq itu ada juga yang layoutnya smartphone gitu ya. Jadi dicari ya, kalian buat ya, kalian rekam gitu ya menggunakan screen recorder yang ada di PowerPoint boleh gitu ya. Terus itu nomor 1. Yang kedua, alasannya. Alasan memilih prototipe tersebut ya. Prototipenya tadi ya bisa Google, Bing, atau Yahoo, atau apa gitu, mesin pencari lain. Alasannya apa? Gitu ya, sebagai rancangan mockup tugas teman-teman. Gitu ya. Terus kelebihan
yang teman-teman pilih gitu ya tadi dibandingkan dengan yang ada sekarang nih, Google, Bing, Yahoo ya. Misalnya teman-teman membuat tampilan Google. Nah, kelebihan Google, mesin pencari Google dibandingkan Bing, dibandingkan Yahoo itu apa? Gitu ya. Yang teman-teman ketahui. Gitu ya. Jadi ada 3 yang harus dijawab. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semua ya. Jangan lupa absensi dan mengerjakan tugasnya. Saya akhiri Zoom-nya ya.